Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Media dalam Pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Media pembelajaran diartikan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Menurut Briggs Media, pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran, seperti buku, film, video, dan sebagainya. Kemudian, menurut National Education Association mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Manfaat media dalam pembelajaran. Nah, salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Hamalika mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan keinginan belajar, dan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap anak atau siswa. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga pembelajaran lebih efektif dan efisien. Kemp dan Dayton mengidentifikasikan beberapa manfaat dalam media pembelajaran. Yang pertama, menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang keempat, efisiensi waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Dan yang kedelapan, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Manfaat praktis media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak, sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera dan waktu. Media pembelajaran dapat memberikan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Ederson, ada 10 golongan media pembelajaran. Yang pertama adalah audio, contohnya kaset, siaran radio, CD, dan telepon. Yang kedua adalah cetak, contohnya seperti buku pelajaran, modul, brosur, dan leaflet, dan gambar. Yang ketiga adalah audio cetak, contohnya seperti kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Yang keempat, proyeksi visual diam, contohnya overhead transparansi atau OHT, dan film bingkai atau slide. Yang kelima, proyeksi audio visual diam, contohnya seperti film bingkai, slide yang bersuara. Yang keenam, visual gerak, contohnya seperti film bisu. Yang ketujuh, audio visual gerak,
Contohnya seperti film gerak bersuara, video atau VCD, dan televisi. Yang kedelapan, objek fisik. Contohnya seperti benda nyata, model, dan spesimen. Yang kesembilan, manusia dan lingkungan. Contohnya seperti guru dan pustakawan. Yang kesepuluh adalah komputer. Contohnya seperti CHAI atau pembelajaran berbantuan komputer dan CBI atau pembelajaran berbasis komputer. Media pembelajaran. Ada beberapa sebab orang memilih media. Antara lain, yang pertama, bermaksud mendemonstrasikannya, seperti halnya pada kuliah tentang media. Yang kedua, merasa sudah akrab dengan media tersebut. Contohnya seperti handphone, televisi, dan lain-lain. Yang ketiga, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Yang keempat, merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Jadi, dasar pertimbangan untuk memilih media sangatlah sederhana, yaitu memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkannya. Dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologi yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah motivasi, kedua perbedaan individual, yang ketiga tujuan pembelajaran, keempat organisasi, yang kelima persiapan sebelum belajar, yang keenam emosi, yang ketujuh partisipasi umpan balik, yang kedelapan penguatan atau reinforcement, yang kesembilan latihan dan pengulangan, yang kesepuluh penerapan. Mungkin sekian dulu presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.